Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sarotunada. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bermaterikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum terbagi menjadi dua, yaitu Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Civil law system adalah bentuk sumber hukum dalam arti formal. Dalam sistem hukum, civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi negara. Penganut civil law system menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis. Anglo-Saxon atau common law system adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan kebiasaan hukum yang berjalan dinamis secara sejalan dengan dinamika masyarakat. Hukum Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law system. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat, karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dan kodifikasi. Tujuan hukum adalah kepastian hukum. Pernyataan yang terkenal, tidak ada hukum selain undang-undang. Tetapi jika dilihat dari sistem pelaksanaannya, Indonesia juga menggunakan common law system. Kelebihan sistem hukum Indonesia. Susunan perundang-undangan di Indonesia disusun secara baik dan sistematis, dari mulai peraturan yang paling atas hingga yang paling rendah. Dan antara peraturan-peraturan tersebut tidak saling tumpang tindih karena diatur oleh berbagai macam pernyataan. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang paling utama dan teratas. UUD 1945 terkenal paling sempurna di dunia, walau hanya dengan beberapa pasalnya saja di dalamnya, dan di dalam pembukaan UUD 1945 mengatur keseluruhan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka sistem dan hukum Indonesia. Satu, adanya campur tangan politik. Dapat diketahui bahwa kasus hukum di Indonesia banyak yang terhambat dalam penyelesaiannya karena adanya campur tangan politik. Kedua, peraturan perundang-undangan dibuat untuk kepentingan penguasa. Tiga, rendahnya integritas moral, profesionalitas, kredibilitas, dan kesadaran hukum para aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan. Keempat, kedewasaan berpolitik. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.